Bahkan ini kita akan membahas mengenai zakat. Berakhir Ramadan, di ujung Ramadan ini ada kewajipan kita mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam Al-Quran ada kalimat sedekah, ada kalimat zakat, ada kalimat infak. Kalimat sedekah itu di dalam Al-Quran kalimat ammah, umum. Boleh jadi sedekah itu sedekah mafruḍah, sedekah yang wajib, ada juga sedekah yang sunnah. Maka sedekah yang wajib itu di dalam Al-Quran maksudnya adalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu adalah zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Mengenai zakat, zakat itu az-zakatu lughatan, zakat secara bahasa at-tathiru wan nama'u. Jadi arti secara bahasa pensucian dan bertumbuh kembang. Apa yang disucikan? Pertama, jiwa seseorang itu. Yang kedua, harta yang ia miliki disucikan dengan zakat. Boleh jadi tercampur dengan barang syubhat, maka disucikan dengan zakat. Bertumbuh kembang itu maksudnya zakat yang kita keluarkan akan memanggil harta-harta yang lain. Jadi tak kata istilah, kata cerita gara-gara banyak mengeluarkan zakat, roboh, buntu kata. Tambah banyak hartanya diganti oleh Allah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tetapi ditambah oleh Allah. Itu maksudnya an-nama. Sedangkan wa syar'an ismun lima yukhriju an badanin aw malin. Jadi nama sesuatu yang dikeluarkan berkaitan tentang harta dan badan. Itu secara syar'i. Kewajiban zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berkaitan dengan akhir di bulan suci Ramadan ini, ada kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini di dalam beberapa hadis Nabi itu kalimatnya sa'an min tamarin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib aw sa'an min ta'amin. Maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat dari nas hadis, maka zakat fitrah itu harus makanan. Tak boleh diganti dengan duit. Kalau Imam Hanafi boleh diganti dengan duit. Karena pada masa Imam Hanafi umat Islam makanannya banyak, yang dibutuhkannya duit. Maka Imam Hanafi boleh diganti dengan duit. Dari konteks hadis tersebut, so'an itu takaran, bukan berat. Bukan timbangan tapi takaran. Maka ulama berbeda pendapat. Berapa banyak kalau dikilo ke so'an itu? Maka ada yang berpendapat 2,5, ada yang berpendapat 2,6, ada yang berpendapat 2,7. Jadi yang bagusnya milih yang mana Pak Ustaz? Yang bagusnya 3 kilo. Lemaklah lebih daripada kurang. Aku terkenang cerita Kiai Abdullah Zawawi, guru kami. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah. Kata beliau, Kiai Daud dulu, kalau ada yang ngenjuk fitrah, dia nyiap ketimbangan, ditimbangnya. Kurang semata, dibalik kenyo. Ini kurang, kau tambahi dulu. Kalau sudah kau tambahi, baru keterima. Payo Kiai, dah balik dah muncul lagi tapi dah datang lagi dia. Apa njoknya orang lain? Itulah berhati-hatinya ulama-ulama dahulu. Karena kalau kurang tidak sempurna. Maka baiknya jadilah 3 kilo. 3 kilo itu lebih. Jadi kalau ada yang tumpah, apalagi kalau kantongnya bocor halus. Bocor halus itu ngabisi kadang ya. Lemaklah lebih daripada kurang, jadi sedekah. Di dalam hadis Nabi tadi, kurma, gandum,
susu yang dikeras ke, anggur yang dikering ke, makanan. Maka kita ngapa metu ke beras Pak Ustaz? Itulah make hukum kias namanya. Jadi sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma' ulama, kias. Kalau kita tidak pakai hukum kias, metu ke zakat fitrah itu kurma. Kurma mahal. Sekilonya yang mahal berapa? 100.000. Kalau 3 kilo, 300.000. Uang 10 di rumah, 3 juta. Di hukum kias, makanan pokok kita di Palembang ini beras, maka metu ke beras. Kalau di Papua itu makanan pokoknya sagu, sagu dia metu ke. Kalau makanan pokoknya jagung, jagung. Kalau di daerah sini ada yang makan makanan pokoknya pempek, pempek dia metu ke. Ngapa pempek ini Bi? Aku nih Pak Ustaz, pagi, siang, malam makan pempek tu lah, tidak makan yang lain. Jadi pempek metu ke. Semalam ada yang bertanya, Pak Ustaz, ada uang makannya mihun tu lah, mihun. Pagi, siang, malam, pagi, tidak ada makan nasi. Ujiku mihun betul ke? Sesuai dengan makanan pokok dia masing-masing. Nah, kalau kita di Palembang ini makan nasi, beras, maka beras kita keluar ke. Beras yang mana yang kita keluar ke? Beras yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makan beras selancar, selancar. Beras iwak patin, iwak patin. Kalau beras iwak selontok, iwak selontok. Pokoknya yang kita makan atau yang lebih baik dari yang kita makan. Rukunnya, pertama yang mengeluarkan zakat fitrah itu orang Islam. Orang Islam. Yang kedua, adanya seseorang itu waktu terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan. Hari terakhir Ramadan ini boleh jadi hari Jumat, ini Kamis, boleh jadi hari Jumat. Kalau Muhammadiyah lah mastika tanggal 21 hari Jumat. Hari Kamis malam habis maghrib insyaallah ada sidang isbat penetapan tanggal 1 Syawal. Jadi kalau seandainya ada perbedaan, maka ya haruslah kita saling menghormati dan menghargai. Jangan saling mencaci maki ngatoi. Kamu tuh kegancangan puasa lebaran, kamu tuh kecepatan. Hanya beribut. Wong puasa ini hatinya bersih, dak kate iri, dak kate nak ngatoi salah wong. Jadi kita saling menghormati. Jadi kalau seandainya pada hari Kamis siang sampai sore, mulai dari Papua sampai Aceh tidak terlihat hilal, maka kemungkinan Ramadan digenap ke 30 hari. Tapi mudah-mudahan sama ada hilal terlihat pada hari Kamis itu, ya artinya hari Jumat kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Hari terakhir Ramadan, terbenam hari terakhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, adanya makanan pada malam hari dan siang hari hari raya Idul Fitri. Itu syarat kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian siapa yang berhak mendapatkan zakat itu? Di dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya sedekah zakat pertama untuk fakir, yang kedua untuk miskin. Apa perbedaan fakir miskin? Menurut Imam Asy-Syafi'i, fakir itu orang yang tidak punya penghasilan tetap. Kadang ada, kadang tidak. Kadang makan, kadang tidak. Hari ini makan, besok tak tahu makan apa tidak. Itu namanya fakir. Kalau miskin, orang punya penghasilan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehari perlu 20.000. Dia dapat 15.000, 10.000. Itu namanya miskin. Cuman di zaman kita macam ini, dikata ke fakir miskin, di rumah dia 3 ngedit motor. TV-nya TV besar, tapi ngaku fakir dia. Jadi itu fakir dan miskin.
Kemudian amil. Amil ini orang yang mengurusi zakat, infak, sedekah. Ngapa dia boleh Pak Ustaz? Karena dia ini pegawai jasa. Payah dia dari pagi sampai malam ngurusi zakat, infak, sedekah ini. Nerimo, ngumpul ke, mendata siapa yang berhak nerimo, ngantar ke rumah uang yang berhak nerimo. Itu gawe amil. Jadi bukannya maki kupon, antri berpanjangan sampai ke amalul khair. Itu salah itu. Amil, uang yang berhak mendapatkan duduk manis di rumah, tidak megap-megap, tidak berjalan ke mana ke sini. Amil menunjukkan, nah ini zakat si anu, nah ini infaknya, nah ini zakat malnya. Begitu cara pembagian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 tahun belakangan, yang itulah yang salah banyak terjadi. Ada yang pingsan, ada yang ya tertijak-tijak, mage ke dewek. Antri wong tadi, tak puasa kalau yang minta berbagi tadi. Akhirnya ngajari, ya tidak ada benar, menurunkan harkat martabat manusia. Kagak ibu-ibu no, terbagai begot ngawa anaknya. Uji wong, mana laki kamu bu? Laki kula mati pak katanya. Padahal lakinya ada di belakang situ. Iya, melo antri situ. Kagak ada lagi di Pajo, pergi ke Pajo dia. Ketapati juga, pergi lagi ke sana. Akhirnya merendahkan harkat martabat manusia. Oleh karena itu, amil yang berhak nerimo itu. Maka yang didahulukan yang mana? Yang di sekitar sini dulu. Jangan yang di Pelajo dapat, di sini tidak dapat. Pak Ustaz, kami tidak dapat. Rupanya misan dia yang di Pelajo itu. Jangan, ya. Jauh ke dulu yang sekitar kita, RT kita, RW kita. Lah cukup, masih banyak, boleh dialih ke tempat yang lain. Nah, itu amil. Kemudian orang yang masuk Islam, mualaf, maka dia berhak dapatkan apa? Untuk menguatkan keyakinan dia, iman dia kepada Allah. Oh, umat Islam ini baik, peduli sama kami. Nah, maka mualaf mendapatkan itu. Kemudian hamba sahaya, di zaman kita kata lagi hamba sahaya. Kemudian orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu maksudnya orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nak beli beras, duit dah kati, nah berhutang. Tapi kalau berhutang ngambil rumah Grand City, dah. Aku ni berhutang juga bosan, ngambil mobil expander untuk lebaran ni. Jadi aku ni nerima, dah itu. Jadi yang berhutang, kemudian wafi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, maka dia mendapatkan itu. Kemudian Ibnu Sabil, musafir, orang yang dalam perjalanan yang kekurangan ongkos dalam kebutuhan perjalanannya, maka dia mendapatkan itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kalau ya siaplah berapa banyak tanggungan kita di rumah. Kalau di masjid ada amil, ya boleh kita serahkan dengan di masjid. Waktu abdolnya itu ba'da subuh, setelah subuh, sebelum pelaksanaan sholat Id, itu waktu abdol. Cuma ndak usah nak ngambil waktu abdol, waktu wajib, waktu terbenam matahari. Ngapa Pak Ustaz? Karena kita banyak urusan. Ngurusi jilbab, ngurusi telekong, ngurusi sewet, ngurusi jas, ujung-ujungnya lupa. Nah, zakat fitrah belum. Laju magi ke habis lebaran. Habis lebaran bukannya zakat fitrah lagi, tapi sedekah dari sedekah biasa. Maka siaplah beberapa hari ke depan ini, insyaallah mudah-mudahan penyempurna ibadah puasa kita dan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, di akhir Ramadan nanti waktu habis maghrib hari terakhir, maka setelah habis maghrib kita disunnahkan untuk memulai takbiran sampai pelaksanaan sholat Id. Lapas takbiran itu boleh wasol, boleh wakaf. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarullah itu wasol. Kalau wakaf ya berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi wakaf. Jangan antara wasol dengan wakaf itu tidak jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah bagi kadang tak tegas. Allahu Akbar, Allah. Jadi ya tegas-tegas. Apalagi masuk mic tak lemak dengarnya.
Uji orang baru masuk Islam bapak-bapak. Jadi puasa dengan wakaf. Kemudian yang di ujungnya walillahil hamd. Walillahil hamd. Bukannya walillahil hamd. Ilham tu orang tempat kami surau situ. Walillahil hamd. Bagi Allah lah puja dan puji. Kemudian yang sambungannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Dalam hadis Nabi wala na'budu dulu, baru setelah itu shadaqah wa'dah. Kalau terbalik boleh tak? Boleh. Jangan bewongnya terbalik. Jadi itu lapasan takbir perbanyak sampai menjelang solat Id. Kalau Idul Adha sunnahnya dari habis maghrib sampai hari tasyrik, ayyamut tasyrik 11, 12, 13 sampai sebelum asar. Jadi perbanyak takbiran di rumah, di masjid, di musola, di kantor, di pasar, di mana baik disunahkan untuk takbiran. Kemudian waktu malamnya itu termasuk malam hari raya itu waktu yang diijabah doa kita kepada Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa. Kemudian besok paginya bangun, mandi, berniat nawaitul ghusla fi yaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah kerana Allah. Ada nilai ibadah yang mandi. Kemudian sunnah pakai pakaian yang kita senangi. Istilahnya oncaknya nian, baju tu pakai. Yo, yang kita senangi, sunnah. Sunnah pakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu maksudnya kita merasa wangi, kawan sebelah kanan kiri wangi. Itu namanya minyak wangi. Jangan kita merasa wangi, kawan sebelah mabuk. Kalau tadi mak minyak wangi. Minyak ulo, apa nak mabuk? Oh. Allahu Akbar. Nama bapa wak ini pening kepala aku dah. Nama nyeselnya aku sebelah dia ni. Minyak ulo. Biasanya orang tua-tua makan minyak ulo. Buang dah lah pak minyak ulo tu. Aku lagi pening mampu. Minyak wangi lah yang orang jual minyak wangi tu. Mereknya melon. Melon lemak ini lembut wangi. Kemudian bakarat. Kemudian melati. Malaikat sobo. Jualan minyak wangi Ustaz. Aku minyak tahu minyak baik. Itu yang lama-lama. Kalau minyak yang mabuk kita pening mampunya. Itu sunnah pakai wangi-wangian. Kemudian pergi ke masjid, sunnahnya pergi dengan balik lain jalan. Kalau ada jalan lain, nak muterlah dulu. Sunnah. Karena yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari akhirat kagak tempat-tempat yang kita lewati, tempat yang kita lalui akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tanah, pasir, aspal, rumput menunjuk tahu kepada Allah apa yang kita lakukan hari itu. Maka sunnah pergi dengan balik lain jalan. Kalau dah kata pergi sebelah kanan, balik sebelah kiri. Sunnah. Kemudian perginya itu agak cepat. Misalnya masjid ngomong ke jam 7. Jam 6:15 itu metulah 6:30. Jangan ngelak. Kaget bepa Ustaz, parak sinilah juga. Paling 5 menit. Kita jam 7 kurang 5 nak ke sini, dak muat lagi. Karena apa? Karena orang idak puasa, idak semayang. Iya, jingok ke lah kamu. Jingok, lah bagis di depan dah dia. Uji kita dia ni semayang idak, puasa idak, tapi dia semayang, dia lebaran. Akhirnya dah dapat tempat. Jadi pergilah jam 6:15, 6:30 itu kita takbiran. Jadi dicepat ke perginya. Kemudian pengurus masjid tepat ke waktunya. Kalau jam 7 nian mulai. Jam 7.30, jam 7:15, jam 7.30, 7:15. Ini pernah berapa kali kejadian, banyak masjid ngomong ke jam 7:30, jam 7 lah mulai. Uang baru nak pergi, apalah mulai kan 7:30. Jadi tepat ke waktunya, akor-akor. Sama dengan orang meninggal. Orang meninggal misalnya habis zuhur nian, jam 10 nian berpakem dengan waktu.
Jangan jam 10, jam setengah 10 lah pergi wong. Wong baru nak datang, mana lah pergi. No, kan mudi ke wong ni. Jadi tepat ke waktunya. Jadi itu. Kemudian salat Idul Fitri, ya karena kita ni setahun sekali ngawe kenyo, dengan lapas niat usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat salat Idul Fitri 2 rakaat sunnah kerana Allah, makmuman kerana Allah Ta'ala. Salat Idul Fitri ini seperti salat Idul Adha, ini salat istisqa. Salatnya 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah ada 7 kali takbir. Tidak termasuk takbiratul ihram. Rakaat kedua ada 5 kali takbir, tidak termasuk takbir waktu kita tegak. 7 kali. Setiap kali takbir ada bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau jadi imam lambat sedikit. Yang Allahu akbar. Allahu akbar. Mau kata jemaah aku ni baru subhanallah. Lambat sedikit. Jadi makmum akor. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir. Makmum habis dia baca tasbih. Jadi itu. Kemudian waktu rakaat kedua, ini rentan imam lupa. Yang namanya manusia. Tegak dari sujud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau kita tegak kan baca Al-Fatihah. Lupa takbir yang 5 macam mana? Diam ke baik, sah. Karena termasuk sunnah hayat. Sah solatnya tidak menyebabkan sujud sahwi. Diam ke baik. Karena berapa kali banyak tiap tahun orang bertanya, Pak Ustaz nak mana lah? Ngapa je ku? Imamnya lupa takbir yang 5. Jadi belakang subhanallah, dia terus alhamdulillahirabbil alamin. Ayo yang sebelah subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya kalau imam terus, ibu-ibu di belakang kelepok. Rami masjid itu. Ada kejadian imam pening noleh ke belakang, apa dia? Oi, salahku. Takbir yang 5 mam, takbir yang mana? Allahu Akbar. Ngapa dah ngenjok tahu lah? Kami dah ngenjok tahu. Kata yang sebelah